Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد. أيها الإخوة, para jamaah Masjid Agung Subang yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga pendengar beberapa radio lain yang ikut gabung, pemirsa Persada TV, Niaga TV, dan TV-TV lain, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk yang kedua kalinya di tahun ini untuk melanjutkan bahasan tentang kenapa sulit beramal soleh. Penyebab pertama sudah kita terangkan di bulan yang lalu, yaitu karena kebodohan. Karena bodoh, dia tidak termotivasi. Karena bodoh, dia tidak memperoleh hidayah. Karena bodoh, kecenderungannya kepada dosa dan maksiat. Sudah kita terangkan, bodoh itu penyebab segala keburukan, kesalahan, penyimpangan. Tidak terjadi perbuatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat kecuali karena kebodohan. Sudah kita terangkan. Sekarang penyebab yang kedua. Kenapa kita sulit beramal soleh? Kalau obat dari yang pertama, belajar, ya enggak? Ngaji, mencari ilmu. Sekarang kedua, penyebab kedua, kenapa kita susah beramal soleh? Kita akan bahas 3 poin yang mirip. Pertama, ghaflah, lalai. Kedua, i'rad, berpaling. Ketiga, nisyan, lupa. 3 hal ini merupakan penyebab dari turunnya iman, lemahnya iman, dan lemahnya iman berpengaruh kepada lemahnya dia untuk beramal soleh. Jadi malas, jadi haroream, gak apa-apa pakai bahasa Sundanya, sok rek dipecat oke lah. Malas, haroream, tidak semangat. Siapa orang yang ghaflah atau lalai?
maka efeknya dia i'rad. I'rad itu berpaling dari perintah Allah, dari syariat Allah. Turunlah imannya, berkuranglah motivasi untuk beramal. Bahkan lebih parah lagi, kelak dia dikuasai oleh dua penyakit yang sangat berbahaya, syahwat dan syubhat. Oleh karena itu Allah di dalam Al-Quran mencela sikap lalai. Seperti surah Al-A'raf 179. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Ayat ini menjelaskan kelalaian menjadi penyebab orang itu masuk neraka jahanam. Allah berfirman, sungguh kami akan penuhi jahanam dengan kebanyakan bangsa jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana akan dimasukkan ke jahanam adalah mereka yang punya hati. Tapi hati itu tidak mereka gunakan untuk memahami, melalaikan fungsi hati. Mereka punya mata, tapi tidak mereka gunakan untuk melihat kebenaran. Yang dilihat keburukan. Mereka punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran, pedaran ilmu, muratal Al-Quran, nasihat, dan seterusnya. Tapi digunakannya untuk hal yang melalaikan. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat. Di akhir ayat ini Allah menyatakan ulaika humul ghafilun. Merekalah orang-orang yang lalai. Ini menunjukkan kelalaian menjadi penyebab hatinya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Begitu juga pendengaran, penglihatan, dan seluruh indranya. Itu yang menjadi penyebab mereka masuk neraka jahanam. Dan ini adalah wanti-wanti, peringatan kepada kita, jangan sampai karena kelalaian kita jahanam sudah diancamkan kepada kita, waliyadzubillah. Juga diterangkan dalam surah Yunus ayat 7 dan ayat 8. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun. Tuh, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, tidak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Padahal pertemuan dengan Allah itu pasti. Kenapa ada orang yang tidak berharap? Karena bertemu dengan Allah bagi orang itu adalah kebinasaan. Allah murka ketika berjumpa. Allah akan mengazab ketika bertemu. Karena apa? Karena dosa-dosanya. Tapi kalau orang itu beriman dan beramal soleh, berharap ingin segera berjumpa dengan Allah. Intinya, baik orang soleh ataupun orang salah, orang takwa ataupun orang durhaka,
pasti berjumpa dengan Allah. Cuma orang kafir, orang durhaka mah perjumpaan dengan Allah itu sesuatu yang sangat-sangat tidak diinginkan. Karena pasti akan diazab akibat kekufurannya, dosanya, penyimpangannya, dan seterusnya. Makanya tidak berharap. Padahal pertemuan itu pasti. Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan bertemu dengan kami. Terus waradu bil hayati dunya, dia ridho dengan kehidupan dunia, senang, gembira, betah di dunia. Watma'annu biha, terus tenang hati mereka dengan kehidupan di dunia ini. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, mereka lah orang-orang yang akan menempati tempat di neraka karena amal-amal yang mereka lakukan. Jadi ada 3 jenis penyebab orang itu masuk neraka. Pertama, tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Kedua, ridho, senang dengan kehidupan dunia sehingga melalaikan akhirat. Yang ketiga, lalai dari ayat-ayat Allah. 3 ini disebut oleh Allah secara bersamaan dengan menggunakan huruf waw. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Wa ini disebutnya lil mutlaqil jam'i. Maknanya 3 poin yang diterangkan dalam ayat ini berkaitan. Ini saling menjadi sebab akibat satu sama lain. Orang yang terlena dengan kehidupan di dunia pasti lalai dari ayat-ayat Allah, pasti tidak ingin berjumpa dengan Allah, gitu tuh. Itu berkaitan itu. Satu menjadi penyebab bagi yang lain. Mereka orang-orang yang oleh Allah diancam, ulaika ma'wahumun nar. Mereka lah orang-orang yang akan menempati tempat di dalam neraka. Salah satunya adalah kelalaian. Juga dalam surah Yunus 92 Allah menyatakan, wa inna katsiran minan nasi an ayatina ghafilun. Sesungguhnya kebanyakan manusia lalai dari ayat-ayat kami. Ini celaan, taubih disebutnya. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-7, lihat, ini kebanyakan manusia termasuk yang muslim seperti yang diterangkan ayat ini nih. Rum ayat 7, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka ahli dalam masalah dunia. Mereka mengetahui aspek zahir dari kehidupan dunia. Dunia mereka kejar, ilmu dunia mereka pelajari sampai mentok, sampai S3, doktor, PhD, sampai profesor dalam ilmu dunia. Mereka begitu gigih. Mereka rela begadang belajar untuk menguasai ilmu dunia agar bisa meraih gelar S1, magister atau doktor. Mereka rela menulis buku yang banyak demi dapat kredit poin di dunia akademis agar dianugerahi gelar profesor di bidang ilmu dunia.
Tapi wahum anil akhirati ghafilun, mereka lalai dari urusan akhirat sampai meninggalkan atau melalaikan ibadah. Kalau ibadah dilakukan ala kadarnya. Malam bangun untuk menulis, malam bangun untuk membaca, untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, untuk membuat tugas akhir, baik skripsi, tesis, disertasi, atau karya tulis ilmiah lain. Sholat mah 2 rakaat pun tidak. Dan hebatnya mereka berdalil dengan ucapan Imam Syafi'i yang menyatakan at-tafakkur fil ilmi sa'atan khairun wa ahabbu ilayya min salati alfi rakaah. Berfikir tentang ilmu, belajar tentang ilmu sesaat saja lebih aku sukai daripada sholat 1000 rakaat. Itu betul perkataan Imam Syafi'i. Penempatannya yang salah. Maksud Imam Syafi'i berfikir tentang ilmu itu ilmu hadis, bukan ilmu dunia, ilmu syar'i. Makanya ungkapan beliau adalah at-tafakkur fil hadithi sa'atan khairun wa ahabu ilayya min salati alfi rakaat. Berfikir tentang hadis sesaat saja lebih aku sukai daripada salat 1000 rakaat. Ini dipelintir jadi mempelajari ilmu umum. Betapa banyaknya orang yang bergelar profesor, doktor, insinyur, sampai segala bidang ilmu dipelajari sampai meraih gelar di bidang-bidang tersebut sampai gelarnya lebih panjang daripada namanya. Tapi dalam ilmu dunia tata cara wudhu, tata cara sholat masih salah. Iqra juga nggak tamat. Membaca Al-Quran tajwid makhrajnya masih keliru. Baca Al-Quran ditarabas lancar tapi ditata rajong. Ada yang seperti itu banyak. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui aspek zahir dari kehidupan dunia ini, tapi mereka lalai dari akhirat. Ini celaan. Juga dalam surah Al-A'raf 205 Allah menyatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwil wal asal wa la takum minal ghafilin. Kata Allah, ingatlah Rabbmu di dalam hatimu. Selalu hadirkan Allah dalam hati. Tadarruan wa khifatan, dengan cara merendahkan hati, DP handap asor. Wa khifatan, dan bersuara lirih. Dunal jahri minal qaul, tanpa mengeraskan suara dalam hal itu. Ulah gogorowo kan aya zikir teh. Pakai speaker segala macamnya. Ini ayat tadarruan wa khifatan. Dalam ayat lain tadarruan wa khufyatan. Khufyah itu takut, khifah itu lirih, ngaharewos. Ditambah dengan wadunal jahri minal qaul, jangan mengeraskan suara ketika zikir kepada Allah. Ulah ceceleuweungan, karena bahasa Sunda sok rek kumaha. Ulah ceceleuweungan komo kana speaker mah. Bil ghudwi wal asal, pagi dan petang silakan, tapi ulah ceceleuweungan. Dah kita ngomong begini teh atuh.
Dijawabnya gimana? Dah setan masyeunna tuh ku zikir teh. Kita tidak melarang zikirnya, bacaan Qur'annya, sholawatnya bagus. Silakan zikir, silakan sholawat, silakan baca Qur'an. Cuma ulah cecelewegan ngaganggu batur. Batur aya nu sholat, ada yang sakit, ada bayi yang rewel, kasihan ibunya kaganggu kuno cecelewengan ya. Bukan anti atau protes kepada zikir, sholawat dan baca Qur'annya, tapi kepada cecelewengannya gitu. Nih kata Allah, tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Hanap asor, DP lirih tanpa mengeraskan suara setiap pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin, dan jangan kalian termasuk orang yang lalai. Larangan lalai. Ini Al-A'raf 205 ya. Dan banyak lagi ayat lain yang berisi celaan. Apa itu ghaflah? Ghaflah itu artinya atau bahasa kitanya lalai. Definisi ghaflah adalah sahwun ya'tari min qillati tahaffuz wa taqayyud. Da'un khatirun idza atara al-insan wa tamakkana minhu lam yashtaghil bi ta'atillahi wa dzikrihi wa ibadatihi bal yashtaghilu bil umuril mulhiyatil mub'idati an dzikrillah. Wa in amila amalan sholihah fa innaha ta'ti minhu ala hali sayyi'atin wa wad'a ghaira hasan. Fatakunu a'malan 'ariyatan min al-khusyu' wal khudu' wal inabah wal khasyah wa tu'manina was sidqi wal ikhlas. Fa hadhihi ba'du atharil ghaflati sayyi'ah 'anil iman. Ghaflah atau lalai adalah sahwun, kelalaian karena sedikitnya perhatian dan kesadaran terhadap sesuatu yang penting. Dan ini penyakit yang berbahaya. Bila seseorang terjangkiti penyakit ini, tertancap kuat di dalam jiwanya, dia tidak mungkin menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah. Tidak, kunaon eta tuh. Dia tidak mungkin menyibukkan dirinya dengan ketaatan kepada Allah, dengan zikir, dengan ibadah, tapi akan menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang melalaikan, yang menjauhkan dari zikrullah. Kalau orang yang lalai itu beramal soleh, amal solehnya ala kadarnya, asal-asalan, asal mengerjakan, sehingga amalnya kosong dari khusyuk, dari khudu, dari khasyah, dari tumanina, bahkan kadang-kadang tidak ikhlas. Dan ini beberapa dampak buruk dari ghaflah. Ini yang pertama, ghaflah. Jadi ghaflah itu kelalaian menyebabkan orang enggan untuk ibadah. Haroream, males, tak semangat, mager, akibat pewe. Ada yang tidak tahu pewe dan mager. Mager teh bukan ngadamal pager, males gerak. Pewe teh posisi wena, kia ucang anggenya. Mager dari ibadah karena terlalu pewe di dalam kelalaian.
Kedua, i'rad. I'rad itu artinya berpaling, dan berpaling atau i'rad efek dari ghaflah tadi. Dan Al-Quran menerangkan i'rad ini memiliki dampak buruk yang mengerikan dan banyak. Apa saja itu? Pertama, i'rad itu berpaling dari perintah Allah, berpaling dari syariat Allah. Perintah diabaikan, larangan dilanggar. Tunggul dirurut, catang dirumpak. Bahasa Sunda tah sok rek naon. Apa akibatnya? Akibatnya pertama, Allah menyatakan i'rad atau berpaling itu adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Allah berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 22. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Waman, man di sini maknanya nafi. Siapakah? Itu secara bahasa nafi itu artinya tidak ada. Siapa yang lebih zalim? Artinya tidak ada lagi yang lebih zalim dibanding orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, kemudian orang itu berpaling dari peringatan itu. Artinya itu orang yang paling zalim. Wa man azlamu mimman, kalau ada man pasangan dengan min, wa man azlamu min. Artinya man di sana maknanya tidak. Maknanya tidak ada yang lebih zalim dibanding orang-orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah, tapi kemudian dia berpaling dari peringatan itu. Lalu Allah menyatakan innal mujrimina, sungguhnya orang-orang durhaka seperti itu, muntaqimun, kami pasti memberikan balasan. Ini yang pertama, efek buruk dari i'rad. Dibalas, diazab oleh Allah dan disebut dengan sebutan kezaliman yang paling besar. Kedua, orang yang berpaling dari peringatan Allah, hatinya Allah akan tutup. Allah akan berikan sumbatan di kedua telinganya. Tapi bukan berarti bonge, torek dari suara hissi, suara yang realnya dan nyata. Bukan. Tapi torek, bonge, tuli dari kebenaran. Nggak mau mendengarkan kebenaran. Hatinya tidak menerima kebenaran. Menolak. Karena Allah sudah tutup hatinya. Dan di dalam telinganya juga Allah berikan sumbatan, sehingga siapapun yang memberi nasihat, siapapun yang memberikan wejangan, siapapun yang mendakwahinya mental. Allah berfirman tuh dalam surah yang selalu kita baca sejumat sekali. Surah apa tuh? Al-Kahfi. Dalam ayat yang ke-57 dari surah Al-Kahfi, Allah menyatakan, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra wa in tad'uhum ilal huda falay yahtadu idzan abada." Kata Allah, siapa orang yang lebih zalim dibanding orang yang diberi peringatan dengan ayat-ayat Allah lalu dia berpaling tuh. Terus wa nasiya ma qaddamat yadah,
dia melupakan amal-amal buruk yang telah dia kerjakan. Jadi amal buruk teh nggak diingat-ingat, makanya tesiun. Kata Allah, inna ja'alna ala qulubihim akinnatan ayyafqahuh. Kami jadikan penutup dalam hati-hati mereka untuk memahami. Tidak bisa memahami. Diberi nasihat, diberi dakwah, diberi wejangan, diberi bimbingan, mental. Wa fi adhanihim waqra, dan kami jadikan penyumbat dalam telinga mereka. Wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu mendakwahi mereka kepada petunjuk, falayahtadu idzan abada, mereka tidak mengambil petunjuk itu selama-lamanya. Makanya jangan heran, jangan kaget kalau ada orang didakwahi, diberi ayat, diberi hadis, diberi penjelasan para sahabat, para ulama dari kitab-kitab mereka, tetap kekeh petekeh, ngayel surayel, ngotot surotot, tetap di dalam kesesatannya dan penentangannya terhadap dakwah. Tah ayat iya tah. Allah tutup hatinya, Allah tutup telinganya, sehingga kata Allah, wa in tad'uhum ilal huda, kalau kamu menyeru mereka kepada petunjuk, mendakwahi mereka, mengajak mereka kepada Quran Sunnah, itu nambag, mental, malah membalas dengan keburukan. Dicacinya si da'inya, si ustadznya, diejeknya, dihinanya, difitnahnya, dan seterusnya lah. Ada orang yang kayak begitu banyak, hampir di setiap tempat. Mereka tuli, bisu, dan buta dari kebenaran. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarjiun. Bukan buta tidak bisa melihat, bukan tuli tak bisa dengar, bukan bisu tak bisa bicara, ngomongnya pinter, penglihatannya tajam, sok molotot, pendengarannya juga bagus, tapi buta, tuli, bisu dari kebenaran. Kalau ngomong bukan kebenaran, celaan, hinaan, cacian, maka nyelekit keburukan, kesesatan. Matanya jelalatan, telinganya dipakai bukan untuk mendengar kajian, nasihat, tausiah, murotal. Paling dicocok telinganya didengar, ternyata brang-breng-brong nute para ruguh, musik dan nyanyian, kan begitu. Summun bukmun umyun fahum la yarjiun. Ini efek kedua, efek buruk kedua dari i'rad. Ditutup mata hatinya oleh Allah, ditutup telinganya dari kebenaran, ya, sehingga susah untuk dinasihati. Ketiga, i'rad menjadi penyebab diberikannya orang itu kehidupan yang sumpek sempit, di tengah gelimangnya harta, di tengah tingginya pangkat dan jabatan, di tengah-tengah begitu besarnya kekuasaan. Dia berkuasa, dia kaya raya, dia punya pangkat dan jabatan. Kenapa hatinya hampa? Hatinya resah dan gelisah. Hatinya risau, galau, guling gasahan. Ya tenang, sumpek, selalu stres. Ini kehidupan yang sempit, itu baru di dunia ya. Di akhirat kehidupan yang sumpek dan sempit itu azab kubur, di alam kubur. Allah berfirman dalam surah Toha 124, Allah menyatakan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku, maka baginya akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit, itu di dunia.
Dan di akhirat di alam kubur memperoleh azab kubur. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Di dunia melek melihat, di alam akhirat dibutakan oleh Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Orang itu komplain, protes. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu ketika di dunia aku melihat? Dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah, karena dulu waktu di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami, tapi kamu melalaikannya. Kamu berpaling dari hal itu. Demikian pula saat ini kamu diabaikan, kamu dilalaikan, kamu dilupakan. Salah satu bentuk diabaikan, dilupakannya itu dibutakan. Karena dulu kamu buta terhadap kebenaran, terhadap syariat ketika di dunia. Saya butakan kamu sekarang. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan bentuk perbuatan. Ini yang ketiga. Keempat, efek buruk dari i'rad adalah diberi seburuk-buruk teman hidup. Siapa teman hidupmu? Qarin. Jin qarin adalah setan. Jin qarin yang buruk yang membawa kepada kesesatan. Qarin ini sudah jadi bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan. Kroni. Kroni itu apa? Teman dekat. Orang yang berpaling dari peringatan Allah, Allah kirimkan kepada dia setan qarin yang akan mendampingi dia seumur hidup. Bayangkan kalau pendampingnya itu setan. Setan itu membisikkan keburukan kepada dia seumur hidup. Bayangkan. Na'udzubillah. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 36. Kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, kami akan lepaskan bagi orang itu seorang setan, sesetan. Fahuwa lahu qarin. Dan si setan itu akan menjadi qarin baginya. Qarin itu kroni, teman dekat, pendamping hidup, seumur hidup. Dan ini membahayakan kita. Dia akan memberi advice, nasihat, bimbingan, bisikan ke arah yang buruk. Membimbing ke arah yang buruk. Biar kita happy, biar kita senang di dunia. Udah abaikanlah perintah Allah mah. Yang penting senang di dunia. Engkewe tobat mah samemeh maut. Dikiranya nih. Maut teh bisa diduga, ya enggak? Semua orang yang mati umumnya, tidak semua. Umumnya orang yang mati di suatu hari, dia tidak menyangka bahwa dia akan mati di hari itu. Enggak. Disangkanya mau hidup puluhan tahun lagi. Karena ada kan orang masih muda, kaya raya gitu ya, di tol Cileger kecelakaan maut ayah. Apa orang itu nyangka enggak bahwa hari itu akan mati? Sama sekali tidak. Mati kumaha jalana, masih sehat, nggak punya penyakit, uang banyak, mual kelaparan gitunya. Tuh kamari,
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Di balik papan ayat Toronto nabrak mobil secara beruntun, 5 orang kan kalau nggak salah tewas. Dalam keadaan sehat, segar, bugar. Korban tersebut pasti mereka tidak menyangka di hari itu dia akan mati. Enggak. Mungkin punya janji esok, lusa, minggu depan. Minggu depan kita jumpa lagi ya. Yakin minggu depan itu akan hidup lagi. Ternyata tidak. Bagaimana bisa tobat sebelum mati kalau kematian itu tidak bisa diprediksi, tidak bisa diduga. Mati bukan karena umur. Banyak yang usianya lanjut belum mati juga. Yang masih bayi mati banyak. Bukan karena penyakit, banyak orang penyakitnya berat. Segana saminggu endai, ternyata 2 tahun masih hidup. Yang segar bugar mati. Dengan banyak penyebab yang tidak kita duga, ya. Itulah efek buruk keempat dari i'rab. Kelima, orang yang i'rab, apa i'rab teh? Berpaling. Akan memikul seluruh dosa dan akan menyelusuri jalan yang nanjak mendaki sebagai azab bagi dia. Sebagaimana Allah berfirman dalam beberapa ayat. Di antaranya pertama surah Thaha 99 sampai 100. Allah menyatakan, "Qad atainaka min ladunna dzikra man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Sungguh telah datang sungguh kami telah mendatangkan kepada kamu peringatan dari sisi kami. Man a'rada anhu, siapa orang yang berpaling dari peringatan ini. Fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, sesungguhnya dia pada hari kiamat akan memikul beban dosa yang sangat banyak. Dalam surah Jin ayat yang ke-17 Allah menyatakan, wa may yu'rid an dzikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada. Siapa orang yang berpaling dari peringatan Allah, dia akan menempuh azab yang sangat berat. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan betapa buruk, bahaya, dan sangat beratnya efek buruk daripada berpaling dari ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita bisa bayangkan orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berarti tidak mau melaksanakan perintah, amal soleh, amal kebaikan, maka sikap berpaling merupakan salah satu penyebab beratnya seseorang untuk beramal soleh. Ini yang kedua. Yang pertama tadi ghaflah, lalai. Yang kedua i'rad. Ketiga nisyan. Nisyan itu bahasa kitanya lupa. Lawan dari zikir. Lawan dari ingat. Ada 2 jenis lupa. Dari aspek dosa tidaknya, salah tidaknya orang yang lupa, ada 2 jenis lupa. Lupa yang pertama adalah lupa yang ditolerir, dimaafkan, tidak berdosa. Yaitu lupa yang wajar, yang manusiawi, tanpa disengaja. Seperti umpamanya lupa terhadap
ayat atau beberapa surat, sok lupa. Ustadz oke paling sering lupanya tuh. Orang yang lebih banyak hafalan Qur'annya lebih banyak lupanya daripada yang hanya kulhu aja hafalnya. Karena yang harus dia jaga, yang harus dia pelihara lebih banyak ya. Lebih banyak daripada yang hanya kulhu aja. Kulhu aja mah nggak akan lupa dengan sakitu-kituna. Kalau sudah sakitu-kitunya masih lupa, terlalu. Nabi SAW suka lupa atau pernah lupa? Iya pernah, termasuk dalam ibadah. Lupa ayat, ya. Suatu saat beliau mendengar seorang sahabat membaca sebuah surat didengar. Setelah itu beliau menyatakan, orang ini mengingatkan saya terhadap ayat yang saya lupa. Suatu saat beliau sholat, Fatihah terus baca surat yang panjang. Di tengah jalan beliau berhenti batuk, kemudian ruku. Lupa. Termasuk dalam sholat. Harusnya sholat 4 rakaat, ini 2 rakaat sudah salam. Nabi itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa kita sholat di qasar atau syariat sudah berubah atau engkau lupa? Beliau bilang, saya tidak lupa, saya tidak di qasar. Oh kalau begitu lupa. Tadi kita baru 2 rakaat ya Rasulullah. Pada itu sholat duhur atau asar. Akhirnya beliau bangkit lagi 2 rakaat lagi diikuti oleh para sahabat lalu sujud sahwi. Lalu beliau menyatakan, innama ana basyarum mithlukum ansa kama tansaun fa idza nasitu fadzakkiruni. Aku ini manusia biasa seperti kalian, aku suka lupa seperti kalian lupa. Kalau aku lupa ingatkan. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, lupa seperti ini, lupa yang wajar manusiawi tidak dosa. Kalau penyebabnya jelas, umpamanya kesibukan, kurang murojaah karena kesibukan, karena melakukan hal-hal yang memang maslahat untuk diri, keluarga dan umat, akhirnya kurang murojaah lupa, itu wajar normal. Hafidh yang mutqin itu hafalannya sudah mantap. 3 kali dari Al-Fatihah sampai An-Nas bolak-balik nggak ada yang salah. Sudah kamu hafidh mutqin. Seperti itu. Nah yang mutqin kudu suka salah. Di masjid saya di Selasau ada imam sudah mutqin itu. Suatu saat dah salah jadi imam atau angger. Salah nih. Saya tahu. Tapi jempe we. Dah kira sholat. Ada. Wajar normal. Karena banyak kesibukan yang harus dia tangani. Tidak hanya memurojaah hafalan, memelihara hafalan yang ada. Banyak kewajiban lain. Akibatnya kurang murojaah lalu lupa. Itu adalah disebut dengan sebutan nau'un yu'dharu fihi, jenis lupa yang dimaafkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 286, ini ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami apabila kami lupa atau bersalah. Lalu dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi menyatakan, Allah menjawab, fa'altu, ya sudah aku lakukan. Kata Allah, maksudnya Allah sudah mengijabah doa orang yang membaca ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, sampai akhir ayat ini. Itu jenis lupa yang pertama. Kedua, nau'un la yu'dharu fihi al-insan,
Jenis lupa yang tidak dimaafkan, tidak ditolerir. Apa? Yaitu lupa karena kelalaian. Sengaja punya banyak waktu luang untuk memurojaah, tidak dia manfaatkan untuk murojaah. Disuruh ya hafalkan atau ulang-ulang lagi surat yang sudah dibaca. Haroream. Mending ninggal YouTube tuh rame umpamana. Maka ini sengaja karena kelalaian. Ini yang dosa. Ini yang disebut la yu'dharu fihil insan. Tidak dimaafkan orang dalam hal tersebut. Dan inilah yang dimaksud dengan ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 19. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kamu menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah melupakan diri mereka sendiri. Inilah dua jenis lupa dari aspek dosa atau tidaknya, salah atau tidaknya orang yang lupa. Kemudian dari segi jenis, lupa ada dua jenis. Lupa am dan lupa khas. Lupa am itu lupa secara umum. Artinya lupa terhadap tujuan hidup kita sebagai manusia di dunia. Untuk apa kita diciptakan? Untuk ibadah kepada Allah. Lupakan hal itu. Dikiranya Allah menciptakan kita di dunia ini untuk sekedar bersenang-senang. Cari kesenangan, cari kegembiraan, happy-happy. Pokoknya apa yang menyenangkan dilakukan, mau benar mau salah, mau dosa mau tidak, mau merugikan orang atau tidak, nggak peduli, yang penting senang. Lupa dia terhadap tujuan hidup dirinya sendiri. Apa akibatnya? Akibatnya tadi, tunggul dirurut, catang dirumpak. Segala dilabrak, yang diperintahkan diabaikan, yang dilarang malah dilanggar, dilakukan. Dan itu disebabkan karena orang itu melupakan Allah Azza wa Jalla. Akibatnya sebagai balasnya Allah membuat orang itu lupa diri. Lupa diri maknanya lupa bahwa dirinya diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Lalai dari ibadah. Itu yang dimaksud surah Al-Hasyr ayat 19 tadi. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian menyerupai seperti orang-orang yang melupakan Allah, lalu Allah membuat mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Ini lupa yang am, lupa yang umum, dan kebanyakan manusia lupa akan hal ini. Banyak manusia yang lebih mengejar kebahagiaan yang nisbi, yang palsu di dunia, mengabaikan akhirat. Jenis yang kedua, lupa khas. Lupa yang khusus. Artinya orang melupakan sesuatu tertentu, baik dalam urusan agama atau dalam urusan dunia. Lupa nyimpen uang, lupa nyimpen HP, lupa nyimpen kunci motor atau mobil, lupa nyimpen kacamata, lupa nyimpen jam tangan. Ada yang begitu? Ada di sini? Banyak, ngaku semua. Lupa. Itu dalam urusan dunia. Ada juga dalam urusan agama. Lupa dalam urusan agama seperti lupa dalam sholat. Lupa jumlah rakaat. Lupa tadi rakaat pertama setelah Fatihah baca surat apa ya. Nah sekarang
Rakaat kedua bisi mengulang. Ada yang begitu? Di sini ada? Semua ternyata. Tapi rahasia, saya juga suka. Sekali-kali, paling sehari itu sekali. Sering atau itu namanya. Dalam urusan ibadah ya, lupa jumlah rakaat, lupa surat yang dibaca di rakaat yang pertama, yang paling parah. Setelah baca surat, tadi saya baca Fatihah enggak ya? Ada yang begitu? Di sini ada? Kacida. Termasuk imam ada. Saya pernah tuh sholat di suatu masjid di jalan jadi makmum. Rakaat pertama mah biasa. Fatihah, iftitah, Fatihah surat. Nah, rakaat kedua langsung begitu Allahu Akbar. Henteu Fatihah heula ujug-ujug. Alhaakumut takatsur. Subhanallah. Makmum teh bingung, imam teh salah nanaon meureun teu auzubillah syaitan bismillah alhaakumut takatsur. Subhanallah, bingung. Akhirnya ada jelengkeung bismillah alhamdulillahirabbil alamin. Oh baru ya alhamdulillah. Selesai sholat, saya masih zikir, dia nyamperkan, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya harus sujud sahwi enggak tadi? Kenapa sampai salah? Gugup daya Ustaz. Kan saya di belakang. Jadi lupa Fatihah. Ada yang begitu karena gugup. Jadi lupa dalam urusan dunia dan lupa dalam urusan agama, dalam urusan ibadah. Ini sifatnya kasuistis. Dosa apa tidak? Tergantung yang dijelaskan tadi. Kalau lupa tersebut karena ada penyebab yang manusiawi, yang wajar, yang lumrah, maka dia tidak dosa. Tapi kalau kelupaan itu karena kelalaian, karena kurang perhatian terhadap urusan agama tersebut, terlebih dalam sholat, kita sudah pernah membahas, mungkin di antara jamaah ini juga ada yang ikut daurah Ramadan beberapa tahun yang lalu. Kita pernah membahas kitab Al-Khusyu' fis Shalah, khusyuk di dalam sholat, kiat meraih kekhusyuan dalam sholat. Di bab awal kita menjelaskan hukum khusyuk dalam sholat. Di sana ditekankan wajib khusyuk. Salat yang tidak khusyuk dosa, pelakunya diazab. Banyak dalil tentang hal ini, diantaranya fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang sahun. Sahun ini di dalamnya terkandung makna ketidakkhusyuan, ngalamun. Termasuk ayat qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiun. Sungguh bahagia orang yang mukmin, itu orang yang khusyuk dalam salatnya. Maknanya orang yang tidak khusyuk tidak akan bahagia. Celaka, terkena dengan ayat fawailul lil musallin. Ayat-ayat dan banyak hadis yang diterangkan di kitab tersebut menyatakan khusyuk itu hukumnya wajib. Orang yang tidak khusyuk dosa. Karena di dalam sholat umumnya manusia tidak khusyuk. Artinya di dalam sholat umumnya manusia melakukan dosa. Salah satunya dosa ketidakkhusyuan. Salah satunya loh, bukan satu-satunya. Dosa lain di dalam sholat banyak. Mungkin kurang mutaba'ah, mungkin ada riya, mungkin telat dari aspek waktu, mungkin tidak berjamaah dan seterusnya. Itu dosa-dosa yang kita lakukan di dalam sholat.
Maka pantas begitu salam kanan, salam kiri yang pertama diucapkan Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 3 kali. Itu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Itu juga yang harus kita ucapkan seusai salat, bukan Alhamdulillah, Al-Fatihah. Ada orang begitu Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah. Ada. Malah Al-Fatihah. Ada. Istighfar. Kan habis sholat. Kalau istighfar kan sudah melakukan dosa baru istighfar. Kita kan baru sholat, baru ibadah. Dia nggak nyadar di dalam sholatnya banyak melakukan dosa. Salah satunya dosa ketidakkhusyuan. Saya mah khusyuk 100% di awal, di akhir lah. Jadi tidak perlu istighfar. Takabur tuh orang ujub. Istighfar tetap. Ya, khusyuk menurut kita belum tentu masuk kepada kriteria kekhusyuan menurut syariat. Inilah 3 jenis penghalang amal soleh: i'rad, ghaflah, i'rad, dan nisyan. Jadi sudah 4 tuh ya. Dengan yang kemarin apa? Al-jahl, kebodohan. Kita sudah 4 poin yang kita bahas penghalang amal soleh. Itu yang keempat. Kelima. Ini luar biasa nih kelima ini. Kena kita semua. Karena kena semua tidak akan saya bahas sekarang. Kita bahas bulan depan saja. Memang waktunya sudah habis ya. Cukup sampai di sini saja dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Yang mau bertanya secara langsung silakan unjuk tangan. Yang mau menulis silakan menuliskan pertanyaannya. Khusus untuk akhwat mohon untuk dituliskan. Lempar aja ke depan nanti dihantar. Kosong. Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Ustaz wa ahsanallahu ilaikum ya Ustaz wa iyyakum. Izin bertanya, apakah termasuk berpaling apabila seseorang jika ada jadwal kajian lalu ia tidak hadir dan padahal gak perlu ada dana tuh. Padahal tidak ada uzur syar'i. Lalu apakah ia termasuk dalam firman Allah surat Toha 124 tadi? Iya. Pertama, orang yang sudah tahu ada kajian, dapat BC lewat grup atau japri, ada pengajian. Dan kita tidak ada uzur, tidak sedang sibuk, tidak sedang sakit, kita bisa hadir tapi tidak mau hadir. Tidak ada halangan pokoknya. Ini termasuk salah satu di antara apa yang menjadi tema kita. Kenapa sulit beramal soleh? Apakah dia berpaling? Banyak penyebab. Ya mungkin karena dia bodoh tadi. Ada pengajian. Kebayang tuh 2 jam. Nyeri bujur. Panas cangkeng. Tunduh gitunya. Kebayang. Barjeng manfaatna teh sigana teh pas paling lu pulang dari Mesir lupa lagi. Haroream akhirnya enggak. Itu karena al-jahl, karena kebodohan. Dia tidak tahu bahwa keutamaan majelis ilmu bukan hanya
dapat ilmu semata-mata, tapi banyak. Ada rahmat, ada doa para malaikat, ada pahala, ada dosa yang berguguran, dan banyak lagi. Dan ingat, setelah ngaji di sini Allah akan berikan hidayah. Nanti begitu pulang kita lebih semangat ibadah. Nanti pas zuhur kita akan ke masjid. Asar, maghrib, isya, subuh terus begitu. Habis sholat kita akan buka mushaf. Itu hidayah yang Allah berikan akibat ngaji. Itu yang tidak dia fikirkan. Jadi mungkin orang yang tidak tergerak ngaji padahal tanpa uzur, tidak ada alasan untuk tidak hadir. Ketika dapat pengumuman, malas. Pertama mungkin karena bodoh. Kedua, dia mungkin tahu, ngaji ini utama, tapi kok berat. Nah, itu karena sebab-sebab yang belum diterangkan. Nanti penyebab orang terhalang dari amal soleh itu banyak, diantaranya selain yang 4 poin yang kita bahas, ada hal yang belum kita bahas, diantaranya bocoran nih. Dosa dan maksiat. Apapun bentuknya, mungkin ghibah, mungkin dusta, mungkin habis mencela orang di komen, di media sosial. Ia jelema pika sebelumnya di komen. Komennya sekebun binatang keluar. Mencela. Atau dosa lain. Dosa mengakibatkan tercabutnya hidayah yang ada dari diri kita, diberikan kecenderungan kepada dosa lain yang sebelumnya tidak kita lakukan. Jadi pas dapat pengumuman ada kajian, berat. Karena bulan depannya juga pasti ada lagi. Kan bulan kemarin saya sudah hadir. Bulan depan pasti ada lagi, insya Allah. Sakali mah atuh teu hadir teu naon, tah kitu. Hidayah yang sudah ada Allah cabut. Dan banyak lagi penyebab lainnya ya. Jadi mungkin salah satu di antara penyebab itu sudah dia lakukan, atau beberapa di antara penyebab itu dia lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, ana mantan jamaah LDI. Alhamdulillah. Ana mau bertanya bahwa saudara-saudara ana yang masih di dalam jamaah tersebut, karena terkena doktrin dari imamnya, akhirnya mereka nggak mau keluar dari golongan tersebut. Pertanyaan ana, apakah mereka terkena uzur fil jahal di hadapan Allah di akhirat nanti? Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khaira, barakallahu fiik ya. Afwan wa jazakallahu khaira wa fika barakallah. Orang gabung kepada aliran sesat, mungkin sampai matinya demikian. Apakah mereka kena uzur bil jahal? Uzur bil jahal itu dimaafkan karena kebodohan. Tidak, karena dakwah sudah sampai ke mereka. Orang yang masuk aliran sesat, salah satu doktrinnya nih, tidak boleh ngaji ke yang lain. Tidak boleh ngambil ilmu dari luar kelompoknya. Tidak boleh. Nah itu pertama. Kedua, makanya susah untuk menerima nasihat dari orang lain. Kedua nih. Walaupun begitu dilarang, tapi
orang yang menyampaikan ke mereka, dakwah ke mereka bahwa mereka keliru, salah gitu ya, pasti terdengar. Dan mereka tidak tinggal di sebuah perkampungan khusus mereka, tapi menyebarkan di tengah masyarakatnya. Ada internet, bisa baca, bisa muter YouTube, mendengarkan kajian dari ustadz-ustadz Ahlus Sunnah dan seterusnya. Dakwah sudah sampai kepada mereka. Cuma mereka menolak. Salah satu penyebab, mungkin wallahu alam, apa kebahas nggak ya? Salah satu penyebab orang menolak kebenaran adalah at-ta'assub bi ara'i a'immatihim. Ta'assub, fanatik kepada pendapat doktrin dari imam atau guru-guru mereka. Dan ta'assub ini ta'assub yang tercela. Tidak boleh. Berdasarkan hal itulah maka walaupun ada dakwah kepada mereka mental seperti yang tadi diterangkan, Allah tutup mata hati mereka karena sikap ta'assubnya. Allah berikan sumbatan di telinga mereka, wa in tad'uhum ilal huda falayahtadu idzan abada. Surah Al-Kahfi tadi, kalau kamu dakwahi mereka itu mental, mereka tidak mengambil petunjuk darimu selama-lamanya. Karena itulah maka kebodohan mereka tidak termaafkan, karena mereka bisa belajar, mereka bisa untuk menuntut ilmu. Kalau kita, apa saya melarang, pokoknya antum semua ngaji ke saya, siapa yang ngaji ke yang lain keluar, apa begitu? Tidak. Siapa saja boleh. Selama akidah manhajnya lurus, keilmuannya memadai, silakan. Kita melarang belajar kepada orang yang keliru manhajnya, akidahnya, atau keilmuannya tidak layak untuk diambil. Baru jangan itu mah. Tapi selama orang tersebut akidahnya, manhajnya benar, ulama-ulama terdahulu, para imam yang 4, silakan ambil pendapat-pendapatnya. Para ulama ahli hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi dan seterusnya, silakan ambil. Itu ulama-ulama yang lurus. Nah, tidak ta'assub. Oleh karena itulah maka tidak berlaku al-udhur bil jahl. Karena dakwah sudah sampai kepada mereka. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon penjelasan tentang khodam, apakah sama dengan jin qarin? Dulu saya pernah punya khodam, sekarang sudah berhenti. Pembantu. Khodam itu pembantu. Khadimah. Mungkin yang dimaksud khodam, secara bahasa khodam itu pelayan, pembantu. Para TKW di Arab Saudi atau di Timur Tengah itu khadimat, para pembantu wanita. Khadam ini pembantu, pelayan. Ada istilah khadam untuk bangsa jin yang tugasnya melindungi orang tertentu. Apakah sama dengan qarin? Beda. Qarin itu sejak mulai lahir sampai meninggal, maka diutus satu jin qarin, satu malaikat qarin. Ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali ditugaskan kepada orang itu satu qarin bangsa jin dan qarin bangsa malaikat. Qarin bangsa jin mengajak kepada keburukan. Qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Kita ada, saya ada, qarin jin, qarin malaikat. Mana yang akan kita
ikuti qarin jin atau qarin malaikat sangat tergantung dari kondisi iman kita. Kalau iman kita sedang naik menanjak, kita pasti akan menolak ajakan qarin jin dan akan lebih cenderung kepada qarin malaikat. Sebaliknya kalau iman lagi menurun, diajak ibadah, diajak ngaji, diajak melakukan amal soleh, kebaikan, berat. Tapi si jin qarin nih, hayu kita hang out, kita kongkow, kita senang-senang. Banyak yang bening tuh di kota. Kaca maksudnya. Diikuti. Kalau iman lagi turun. Adapun jin khadam, biasanya itu adalah perjanjian yang diadakan oleh seorang dukun atau tukang sihir dengan setan dari kalangan bangsa jin. Perjanjiannya begini sesuai kesepakatan. Nanti si dukun, si tukang sihir dibantu oleh jin melakukan sesuatu yang di luar nalar akal manusia. Ketika si tukang sihir atau dukunnya mati, perjanjian berlanjut ke salah satu turunannya, mungkin anaknya, mungkin cucunya, mungkin buyutnya, sesuai dengan kriteria yang disepakati oleh mereka berdua. Akhirnya mendampingi salah satu turunannya. Mungkin anaknya, tidak anaknya, cucunya. Anaknya juga nggak semua, salah satu mungkin. Atau dua di antaranya. Cucunya mungkin ada yang didampingi, dilayani oleh si jin ini. Makanya kadang ada anak indigo ya. Kalau ada anak indigo, dia bisa melihat sesuatu. Ya, dia bisa mengetahui sesuatu. Itu mungkin ayahnya, kakeknya, buyutnya di atas ada yang pernah menjadi dukun atau tukang sihir. Mengadakan perjanjian dengan jin, kemudian ketika ini mati nurun kepala salah satu turunannya. Jadilah dia indigo. Nah, ini yang disebut dengan khodam, jin pelayan. Jadi berbeda dengan jin qarin yang tadi diterangkan, wallahu a'lam. Apa bisa disembuhkan? Bisa. Tanamkan tauhid, tanamkan sunnah kepada anak ini. Ajarkan bacaan Quran, suruh dia menghafal Al-Quran, mengaplikasikan sunnah. Nanti jin itu akan pergi sendiri, nggak betah. Jangankan jin atau manusia, tukang mabuk, tukang tarok, tukang bobok, tukang nyolok, sok ngagorobok, dan seterusnya. Numpang di rumah kita, tapi di kita ini ada sholat, ada ngaji, ya dibacakan Al-Quran, nyetel radio, tarbiyah sunnah dan seterusnya, kajian terus adem. Betah nggak si tukang mabok, tukang judi tadi? Enggak, itu betah orang mah di dia teh, man. Pergi ya tuh, ya enggak? Nah, jin juga begitu. Kalau berada atau mendampingi tubuh seseorang yang bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla, yang menerapkan sunnah, yang selalu berzikir, dia akan pergi. Insya Allah bisa dengan cara itu sembuh. Bismillah, Ustaz, boleh dijelaskan maksud keutamaan keberkahan mengais rizki di pagi hari? Mengais itu artinya mencarinya. Biasanya diais memurang kali. Mengais rizki itu biasanya tukang jamu.
Bobokona teh di ais. Tukang suuk di ais ta suuk nate bobokona teh. Mengais keutamaan, keberkahan mengais rezeki di pagi hari. Boleh dijelaskan? Boleh. Tapi nanti, bukan saat. Ada masanya kita menerangkan masalah itu ya, insya Allah. Ada yang mau ngacung? Bertanya? Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi disampaikan kalau sehabis sholat itu kita dianjurkan beristighfar. Di pengalaman pribadi saya, tanpa sengaja saya mengucapkan alhamdulillah, kemudian diikuti dengan astagfirullah. Ketika saya melafazkan alhamdulillah itu, saya ingat Allah sedang memberikan kesempatan pada saya untuk menunaikan ibadah sholat. Kemudian ketika melafazkan astagfirullah, khawatir tadi ada dosa dalam suara saya. Apakah itu suatu yang seharusnya dihindarkan atau bagaimana Ustaz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau habis sholat kita mikir Allah sudah memberikan hidayah sehingga kita sholat, makanya alhamdulillah gitu ya. Alhamdulillah sudah selesai sholat plong. Barijeng sholatnya belum tentu diterima. Terus ingat bahwa mungkin dalam sholat ada kesalahan. Setelah alhamdulillah, astagfirullah. Gitunya. Apa boleh apa tidak? Taib, barakallahu fiik. Apa yang kita lakukan tentang sholat dan amalan seusai sholat berupa wirid. Sholat dan wirid seusai sholat itu urusan agama atau urusan dunia? Urusan agama. Itu pertama. Kedua, apakah agama dibangun di atas akal dan perasaan atau di atas wahyu Quran Sunnah? Quran Sunnah. Dengan demikian singkirkan dulu perasaan, singkirkan dulu akal, terapkan dulu Quran Sunnah dalam hal itu. Lihat. Apa yang dilakukan oleh Nabi seusai sholat assalamualaikum, assalamualaikum. Apakah alhamdulillah, apa astagfirullah, astagfirullah. Apa Nabi enggak merasa bahwa beliau memperoleh anugerah dengan sholat sehingga tidak alhamdulillah? Lalai enggak Nabi dalam hal itu? Mustahil lalai. Jadi jangan memakai akal atau perasaan dalam melaksanakan ibadah. Betul, Allah telah memberi hidayah, anugerah sehingga saya bisa sholat. Yang lain mah banyak yang tidak sholat. Makanya beres sholat, alhamdulillah. Itu akal, itu perasaan. Nah, perasaan dan pikiran seperti itu nggak kepikiran nggak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pastilah. Sehingga apabila kita menyatakan kan Allah memberikan anugerah sehingga bisa sholat, makanya alhamdulillah. Kalau yang tidak alhamdulillah berarti tidak mensyukuri nikmat hidayah. Itu berarti nuduh ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak alhamdulillah sebab ada sholat, tidak bersyukur tuh Nabi. Apakah begitu? Tidak. Fa inna khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau dibimbing oleh Allah. Kenapa Nabi istighfar setelah salat? Karena perintah Allah. Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Beliau tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, dari fikirannya, dari perasaan, dari akalnya. In huwa illa wahyu. Semua yang diucapkannya itu tiada lain kecuali
Wahyu yang Allah wahyukan. Termasuk istighfar seusai salat. Itu wahyu. Bukan ijtihad beliau. Bukan fikiran beliau. Bukan perasaan Allah wahyukan. Makanya berkata Imam Syafi'i rahimahullah. Ketika menerangkan hadis. Utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Kata Nabi SAW, aku telah diberi Al-Quran dan hal lain yang semisal Al-Quran. Maksud hal lain semisal Al-Quran ini kata Imam Syafi'i, sunnah. Aku telah diberi Quran dan telah diberi sunnah. Menunjukkan sunnah juga wahyu. Jadi apa yang Nabi lakukan seusai sholat istighfar 3 kali itu wahyu. Bukan berdasarkan perasaan beliau, bukan berdasarkan akal beliau. Pakailah sunnah Nabi dalam pelaksanaan agama, jangan memakai akal dan perasaan kita. Ya, demikian. Wallahu a'lam. Bonus, siapa yang mau ngacung satu lagi? Jauh, yang ini aja yang dekat. Ngagorowok di situ. Tar, di situ ada mic, ada mic, punten. Itu lebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wanasari Cipunegara, Ustaz. Jauh? Cipunegara ya lumayan 40 menit lah dari sini. Ada yang perlu disampaikan, Ustaz. Gini, kami berusaha, diri saya mohon petunjuk, benar-benar mohon petunjuk karena saya tinggal di suatu perkampungan di mana masyarakatnya itu masih menganut hal-hal atau percaya kepada di luar Allah. Di luar Allah. Ke dukun atau ke makam-makam gitu. Sedangkan saya sendiri suka melihatnya merasa risih gitu. Nah, kami mohon petunjuk bagaimana caranya saya harus berbuat karena sesuai dengan perintah Allah kita disuruh litung diro kauma. Nah, sedangkan saya sendiri ilmunya sangat dangkal, Ustaz, untuk mengajak mereka untuk beribadah hanya kepada Allah. Barangkali itu aja, Ustaz. Terima kasih petunjuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Barakallahu fiik. Saha namina teh? Susianto, Ustaz. Pak Ustadz Susianto dari Cipunegara. Itu luar negeri? Hah? Cipunegara. 4 jam dari sini? 40 menit. Ya, kondisi di Cipunegara atau di tempat-tempat lain pun tidak jauh berbeda. Dulu Selat Jauh seperti itu. Dan memang tantangan berat. Yang harus kita lakukan pertama, tetaplah dakwah. Dakwah inilah yang mengundang berkah. Jadikan hidup kita hidup yang penuh berkah. Di antaranya isi dengan dakwah. Dakwah memberkati seluruh aspek kehidupan manusia. Aspek ekonomi kita, aspek sosial kita, aspek psikis kita, itu semuanya akan menjadi barokah dengan dakwah. Bagaimana cara mendakwahinya? Pertama, tetap sampaikan kebenaran dengan sebaik-baik cara. Jangan dahulu menyampaikan dengan cara-cara yang bisa mengundang konflik, dengan cara yang bisa menyebabkan mereka membenci tauhid dan membenci sunnah.
Seperti nggak boleh terlebih dahulu mencela apa yang mereka lakukan dengan celaan yang membuat mereka murka. Kemukakan dengan cara-cara yang santun, yang bijak. Serulah dulu mereka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua, tanamkan kepercayaan kepada masyarakat tentang keilmuan kita melalui dakwah kita. Dengan cara gimana? Sampaikan ayat, sampaikan penafsiran para ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Bukan menurut kita. Menurut saya ayat ini gini. Jangan. Tapi kutip pendapat ulama. Imam Syafi'i tentang ayat ini berkata begini. Imam Ibnu Katsir tentang ayat ini begini. Ini ada hadis kata Imam An-Nawawi tentang hadis ini begini. Bukan kata kita. Sehingga kalau mereka mau menentang, bukan menentang pendapat kita, tapi menentang para ulama yang kita kutip. Jadi mereka melihat, oh ini bukan kata si ustaz, tapi kata para ulama, yang ulama itu juga kita pakai, kita hormati, kita jadikan rujukan, ya enggak? Siapa yang tidak menghormati Imam Syafi'i, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ulama-ulama Syafi'i yang biasanya dijadikan sebagai rujukan. Kutip itu dari kitab-kitab mereka, sampaikan. Sehingga masyarakat mad'u melihat bahwa yang kita sampaikan betul-betul ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bukan pendapat pribadi si ustaz, tapi menyampaikan pendapat para ulama tentang ayat-ayat dan hadis-hadis tadi. Tapi kalau ayat ini menurut saya begini, hadis ini menurut saya begini, kata orang lain menurut kamu begitu, menurut saya mah beda lagi. Tuh akhirnya dia berani menentang penafsiran kita tentang ayat-ayat dan hadis karena merasa selevel. Tapi kalau kita katakan menurut Imam Syafi'i hadis ini begini, sok wanita ke Imam Syafi'i itu. Ya itu menurut Imam Syafi'i, menurut saya mah begini, berani nggak ngomong begitu? Nggak akan. Itu yang kedua. Terbiasalah menyampaikan dakwah secara ilmiah. Ilmiah itu merujuk ke ahlinya. Tentang ayat, rujuklah ke ahli tafsir. Tentang hadis, rujuklah ke para ahli hadis. Begitu. Sehingga masyarakat melihat kita ini benar-benar ilmiah. Merujuk ke ahlinya. Itu yang kedua. Yang ketiga. Barengi dakwah yang kita lakukan dengan kemuliaan akhlak. Dalam kehidupan keseharian kita, ramah ke tetangga, membantu, menolong, peduli. Kalau ada yang sakit, tengok. Kalau ada yang meninggal, kita ikut gali kuburnya bila perlu. Ikut memandikan bila memang diminta, tawarkan apa yang bisa kita lakukan. Ikut memberikan makanan atau uang kepada keluarga yang ditinggalkan. Kalau ada ajakan RT RW untuk kerja bakti, kita paling dahulu ngaji, tinggalkan dulu ngaji. Kalau saat kita ngaji di rumah kita ada kerja bakti, jangan ngaji. Kerja bakti dulu. Kita sing-singkan lengan baju, kita bawa golok, bukan untuk ngadek. Bawa cangkul, alat yang diperlukan, keluarkan air mineral. Bapak-bapak capek, haus, mangga, leut. Ayah tukang bala-bala, borong. Biar saya anjuk dulu. Untuk konsumsi. Masyarakat menilai kita peduli, perhatian, suka menolong.
dan betul-betul bersosialisasi, peduli, akan senang mereka. Coba dari aspek ibadah kita tunjukkan kita loyal, komitmen kepada syariat Islam. Ke masjid, salat selalu ke masjid. Kita pengajian, kita menyampaikan ayat hadis, penjelasan para ulama. Secara sosial kita juga ikut terjun. Pas umpamanya masa-masa Krismon, kita usahakan bagi-bagi sembako. Nggak ada uangnya. Gimana? Cari aja sendiri. Konteks siapa ikhwan-ikhwan yang punya uang. Bisa nggak bantu untuk bagi-bagi sembako? Dulu saya masih ingat ketika Krismon tahun 98 apa ya? Itu orang kesulitan, para ulama di antara Syekh Al-Utsaimin membagi-bagi uang untuk dibelikan sembako ke semua negara, termasuk Indonesia, termasuk saya dapat 10 juta waktu itu. Waktu itu tuh dolar waktu itu sekitar 2000-an, 2400. Kita belikan sembako, kita bagi-bagi. Itu punya nilai dakwah? Ya, punya nilai dakwah. Dan setelah pembagian sembako teh masjidnya penuh tuh. Bah sholat, kau mau pengajian mah. Sebab tahu yang diprioritaskan untuk diberita yang suka ke masjid. Karena kan terbatas yang kita bagi paling 100, 200, 400 bungkus gitu. Berapa RT, berapa RW paling ya. 1 RW, 2 RW, selain itu enggak. Yang kita prioritaskan yang ke masjid. Udah berbondong-bondong ke masjid itu. Dukun teh jadi tersisih karena hal itu. Masyarakat lebih percaya tanpa memprovokasi, melarang orang ke dukun. Dengan sendirinya apa yang kita lakukan sudah menjadi daya tarik tersendiri untuk diikuti. Jadi ini yang paling utama. Tunjukkan kemuliaan akhlak di tengah masyarakat. Tunjukkan kita juga care, peduli, perhatian, dekat dengan masyarakat, dekat dengan aparat, bahkan dekati preman. Agar mereka itu minimalnya tidak anti kepada kita. Minimalnya mereka suka karena kemuliaan akhlak kita. Walaupun ke masjid tidak, tapi sok wani ngaganggu masjid iya jeung urang sia. Bisa begitu nanti. Ketika ada umpamanya pembagian kurban, data tah tukang ojek, tukang beca, tukang mabok, tukang tarok, tukang nyolok, tukang ngagorowok nu karari itu tah. Kasih. Itu punya nilai dakwah ya, itu mu'allaf. Orang yang dibujuk hatinya minimal tidak benci terhadap dakwah. Aparat beri dari mulai babinsa atau polisi desa, malah kalau perlu sekecamatan. Polseknya, koramilnya, MUI-nya, kecamatannya, walaupun hanya sebungkus 2 bungkus, kagegelan kanggo pacamat umpama. Sahaya teh. Perhatian gitu tah. Apalagi kalau umpama kita memiliki links dengan yayasan, dengan ustadz-ustadz lain. Dibantu dari aspek begitunya. Ini ada pengalaman ketika sebuah yayasan, seorang ustadz diberi amanah di kurban 20 ekor sapi, bayangkan. Camat untuk reng-rengannya dikasih, polsek untuk reng-rengannya dikasih, koramil untuk reng-rengannya dikasih, MUI untuk reng-rengannya dikasih, setiap RW 1. Datang ngurudul ke rumah si ustaz itu. Pak Haji damang hatur nuhun. Tah siga kitu. Itu sudah menjadi dukungan tersendiri terhadap dakwah. Jadi dakwah itu harus didukung dari berbagai macam aspek. Aspek sosialnya, aspek ekonominya, aspek politiknya juga.
tanpa meleburkan diri, melacurkan diri terhadap kebobrokan dan kekotoran yang ada di dalamnya, enggak. Tapi minimal menjalin hubungan yang baik dengan mereka enggak masalah selama caranya baik. Maka insya Allah dengan semua itu lambat laun akan terkuatkan kita, akan tersisihkan mereka, ya. Terlebih biasanya para dukun, para tukang ramal, mereka orang-orang yang tidak berpendidikan, paling-paling yang mengikutnya yang selevel dengan mereka. Adapun nunyakola yang berpendidikan, insya Allah mereka akan berpikir bahwa para dukun itu bukanlah orang-orang yang layak untuk diikuti, ya. Cukup ya, sampai di sini sudah lewat, bonusnya kelebihan banget. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali di bulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.